Assalamualaikum sahabat seiman. Berkarisma, cerdas, dan mempunyai gaya ceramah yang khas membuat UAS atau Ustadz Abdul Somad banyak dinantikan kehadirannya. Selain pembawaannya yang santai, dai asal Sumatera Utara ini juga mempunyai pengetahuan agama yang luas. Di samping karena latar belakang pendidikannya yang tinggi, Ustadz yang pernah mengenyam pendidikan agama di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini juga ditunjang pengalamannya saat berceramah di pelosok daerah Indonesia. Ustadz Abdul Somad dikabarkan tak masuk daftar 200 dai yang dijadikan sebagai rekomendasi oleh Kementerian Agama. Padahal, materi ceramah yang biasa ia bawakan cenderung pada topik-topik yang menyatukan umat Islam. Terlepas dari perbedaan pandangan dan pendapat yang ada, sosoknya yang sederhana bahkan bisa diterima kehadirannya di mana saja. Seperti apa fakta dai sejuta umat ini? Insya Allah pada episode kali ini Muslim Mulia akan membahas fakta-fakta Ustadz Abdul Somad, dai sejuta umat yang tak masuk dalam daftar Kementerian Agama. Tapi sebelum sahabat lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar sahabat nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Muslim Mulia. Tempat dan tanggal lahir Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad atau UAS lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 18 bulan Mei tahun 1977. Maka di tahun 2021, Ustadz Abdul Somad berusia kurang lebih 44 tahun. Ustadz Abdul Somad keturunan ulama. Ustadz Abdul Somad merupakan keturunan suku Melayu, ayahnya memiliki darah Melayu Riau sedangkan sang ibu Melayu Asahan. Ustadz Abdul Somad adalah putra pasangan Haji Lobayuddin dan Haja Rohana. Ibunya merupakan keturunan dari Syekh Abdurrahman atau dikenal sebagai Syekh Silau Laut yang merupakan seorang ulama. Pendidikan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad menempuh pendidikan dasar di SD Al-Wasliyah, Medan dan lulus pada 1990. Setelahnya, ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah, Medan dan tamat pada 1993. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke pesantren Darul Arafah di Leserdang, Sumatera Utara selama 1 tahun. Lalu pada 1994, UAS pindah ke Riau untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek, Indragiri Hulu dan menyelesaikan pada 1996. Pada 1996 sampai 1998 ia sempat berkuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. UAS kemudian mendapat beasiswa dari pemerintah Mesir untuk kuliah di Universitas Al-Azhar yang ia selesaikan pada 2002. Setelahnya, ia melanjutkan program pendidikan S2-nya di University Kebangsaan Malaysia, namun hanya sempat berkuliah selama 2 semester. Pada 2004, UAS mendapatkan beasiswa S2 di Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah, Rabat dari Kerajaan Maroko. Program S2 diselesaikannya dalam waktu 1 tahun 11 bulan. Dan mendapat gelar di ISA pada akhir 2006. Pada tahun 2019, Ustadz Abdul Somad menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Islam Omdurman, Sudan. UAS berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. UAS mengangkat judul disertasi Kontribusi Hadratus Syekh Muhammad Hashim As'ari dalam penyebaran hadis di Indonesia. Ustadz Abdul Somad juga mendapatkan gelar Profesor Tamu di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam selama 2 tahun, 2020 sampai 2022. Sempat dicap sebagai penceramah radikal. Meski dikenal pintar dan memiliki gaya ceramah yang santun, ternyata masih ada saja pihak yang ingin menyudutkan popularitas Ustadz Abdul Somad. Peristiwa ini pernah terjadi di Pulau Dewata, Bali, di mana sekelompok ormas menolak kehadirannya untuk ceramah karena dinilai materinya menyinggung umat beragama lain. Tak hanya itu, Ustadz Abdul Somad pun dituntut untuk hormat dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Parahnya, kelompok tersebut bahkan telah melaporkan dirinya ke Polda Bali meski belum terbukti secara fakta lapangan. Namanya tak masuk daftar dai rekomendasi Kementerian Agama. Meski menuai pro kontra, karisma dari sosok yang akrab disapa Ustadz Somad ini masih melekat di hati masyarakat. Namun sayang namanya tak masuk dalam daftar 200 penceramah agama yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama pada 2018 lalu. Padahal Ustadz Abdul Somad dikenal dengan cara dakwahnya yang santun.
Meski begitu, sang dai pun memberikan penjelasan yang cukup unik saat ditanya oleh seorang netizen karena namanya tak tercantum dalam daftar tersebut. Lulusan Universitas Islam terkemuka luar negeri. Luasnya pengetahuan agama dan ilmu yang sering dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad membuat pria satu ini sangat dicintai oleh masyarakat. Hal ini berkat kegigihannya saat belajar hingga lulus pada saat menempuh pendidikan agama. Diketahui Ustadz Abdul Somad merupakan lulusan S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang bergelar LC. Ia kemudian mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan S2-nya di Daar Al-Hadis Al-Hasani Institute Kerajaan Maroko. Penulis buku-buku agama yang bermanfaat untuk umat. Selain aktif sebagai penceramah agama Islam, Ustadz Abdul Somad juga dikenal sebagai penulis buku yang cukup produktif. Beberapa karyanya seperti 37 masalah populer, 99 pertanyaan seputar sholat, 33 tanya jawab seputar kurban, sangat akrab di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kejeniusannya dalam menyampaikan ilmu agama yang dikemas dengan sangat apik dan mudah dimengerti, membuat dai satu ini populer di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak muda. Penceramah yang menularkan ilmunya di bidang pendidikan. Tak hanya aktif sebagai penceramah, Ustadz Abdul Somad juga dikenal sebagai dosen di sejumlah universitas di Indonesia. Tercatat, ia merupakan pengajar mata kuliah bahasa Arab di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dosen agama Islam di STHI Al-Azhar Yayasan Makmur Pekanbaru, dan mengampu mata kuliah tafsir dan hadis di kelas internasional Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau. Masyarakat Indonesia harusnya lebih bersyukur dengan banyaknya penceramah muda yang berilmu tinggi, seperti Ustadz Abdul Somad. Ia banyak berjasa dalam menyebarkan Islam menjadi simbol agama perdamaian di tengah hawa panas terorisme yang menyudutkan posisi umat muslim. Demikianlah fakta-fakta Ustadz Abdul Somad, dai sejuta umat yang tak masuk dalam daftar Kementerian Agama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Like bila suka dan jangan lupa tinggalkan komentar ya sahabat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.